Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Polda Banten bongkar praktek pengoplos beras Bulog. Polisi tangkap pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang. Wanita dianiaya di jalan tol, ponsel dan uang tunai dibawa kabur. Di tengah melonjaknya harga beras di pasaran, Satgas Pangan Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten mengungkap praktik kecurangan yang dilakukan para pedagang dan distributor beras. Polisi menggerebek sejumlah tempat yang digunakan untuk mengemas ulang beras Bulog menjadi beras premium. Penggerebekan dilakukan di gudang yang berada di daerah Serang, Lebak, Cilegon, dan Pandeglang. Selain menemukan ratusan ton beras Bulog, polisi juga menemukan karung-karung yang bertuliskan merek-merek beras jenis premium, alat yang diduga digunakan untuk membersihkan beras Bulog agar terlihat bersih, karung, timbangan, dan juga dokumen, serta nota penjualan beras. Polisi sedikitnya mengungkap 7 pelaku berinisial HS, TL, AL, BR, FR, HM, dan ID. Mereka merupakan warga Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Pengemasan ulang beras Bulog menjadi beras premium. Para pelaku mengaku pengemasan ulang beras Bulog ini sudah berjalan 2 bulan. Modus yang dilakukan oleh para pelaku yakni dengan membeli beras dari Bulog dengan harga Rp8.300, kemudian mengemas ulang dengan menggunakan karung beras dengan merek ternama dan dijual dengan harga beras premium yakni Rp12.000 per kilogram. Selain mengganti kemasan beras Bulog, pelaku juga melakukan pengoplosan beras Bulog dengan beras lokal dan menjualnya di atas harga eceran tertinggi. Dapat mengungkap terkait dengan peredaran beras yang repacking ataupun oplosan. Modusnya seperti apa, Pak? Mereka, Pak? Sampai saat ini yang oplosan termasuk langsung karena memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Waseso, bahwasanya beras ini diimpor dalam kondisi premium, tanpa dipoles, tanpa dioplos, kondisinya adalah kondisi baik. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, beras Bulog merupakan beras impor yang didatangkan dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Kondisi beras saat didatangkan dalam kondisi premium, sehingga para pelaku pengemasan ulang tidak perlu melakukan proses apapun. Tapi ini kan pasti ikuti nih sama penyidik ya. Temuan sekarang ini pasti diurut ke atas. Nanti pasti terungkap. Siapa sih dalangnya di sini? Bisa saja dirut Bulog dalangnya, ya kan? Nah, nanti kita lihat. Jadi proses penyidikan fair pasti terbuka. Tapi jalannya pasti tertutup, jalan penyidikannya. Maka tidak semuanya bisa dijelaskan kepada teman-teman semua. Biarlah beri kesempatan teman-teman penyidik dari kepolisian ini untuk mendalami ini semua, ya. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp2 miliar. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Polisi akan terus mengusut kasus pengoplosan beras Bulog yang dibongkar oleh Satgas Pangan Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten. Kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku ini dianggap sangat berdampak dan sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kapolda Banten berkomitmen tidak pandang bulu dan akan menindak para pelaku yang terlibat. Tidak hanya di tingkat bawah, Polda Banten juga akan melakukan penanganan kasus sampai kepada orang-orang tingkat atas apabila terbukti bersalah. Sementara itu, barang bukti beras sebanyak 350 ton yang disita polisi nantinya akan didistribusikan ke pasaran setelah menyisihkan sebagian untuk dijadikan barang bukti dalam proses hukum kasus tersebut.
Hal tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas harga beras dan menurunkan inflasi di Banten yang disebabkan karena harga beras yang melambung tinggi. Karena ini terkait dengan perut rakyat, saya sudah perintahkan, tidak ada rem, ini harus gaspol, supaya prosesnya tuntas sampai ke atas. Tadi saya sudah lapor Pak Buas, Pak Budi Waseso, bahwa beliau sudah mempersilahkan kami dari tim penyidik untuk melakukan penyidikan sampai ke atas, supaya nanti ketahuan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap perkeliruan ini. Satgas Pangan Direktorat Polda Banten diketahui menangkap 7 orang pelaku pengoplos beras Bulog yang dikemas ulang menjadi beras premium. Oleh para pelaku, beras yang seharusnya dijual dengan harga Rp8.300 melonjak menjadi Rp12.000 per kilogram. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Anggota Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap 3 pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang yang akan mempekerjakan korban untuk menjadi tenaga migran Indonesia tanpa melalui prosedur yang jelas atau ilegal. Pelaku ditangkap di 2 tempat yang berbeda di kawasan Jakarta Timur dan Banten. Kasus ini terbongkar setelah adanya laporan petugas dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adanya pemberangkatan 38 calon tenaga kerja Indonesia non-prosedural atau ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Para pelaku menjanjikan ke-38 pekerja migran Indonesia ke negara Timur Tengah dengan iming-iming gaji yang cukup besar. Para pelaku sindikat ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Pelaku berinisial RC, ibu rumah tangga asal Lebak, bertugas mencari tenaga kerja. Sedangkan ABM dan MAB, warga Jakarta Timur, bertugas mengurus visa dan paspor serta memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pelaku mengungkapkan sudah memberangkatkan ratusan TKI ke Timur Tengah dengan 15 kali penerbangan. Untuk 1 TKI yang dikirim, mereka mendapat keuntungan antara 25 hingga 30 juta rupiah. Polisi menyita barang bukti puluhan paspor, visa, tiket pesawat, telepon genggam, serta buku tabungan. Ada diduga 38 orang. Itu laporan informasi akan berangkat ke Timur Tengah. Negara kota tujuannya kita tidak tahu. Jadi pada saat itu kita berkoordinasi dari Kemenaker, BP2MI masuk menjemput 38 orang tersebut. Kita bawa ke shelter BP2MI, selanjutnya dari BP2MI diserahkan ke kita untuk kita lakukan pemeriksaan awal. Sementara itu, Direktur Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker RI Yuli Adiratna mengapresiasi kinerja Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang berhasil mengungkap sindikat perdagangan orang. Yang menjadi persoalan kan pelaku. Kalau PMI-nya itu sebagai korban posisinya, tapi kalau pelakunya yang menempatkan secara non-prosedural itu yang harus kita tangani. Maka ada yang menyebut itu dari suatu sindikat, maka memang harus kita hilangkan sindikat itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda 120 juta rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sebuah papan reklame berukuran besar yang terletak di Jalan Siliwangi, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, roboh. Selain angin kencang, saat kejadian juga turun hujan deras. Beruntung saat kejadian tidak ada pengguna jalan yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun 1 unit sepeda motor yang terparkir rusak akibat tertimpa material reklame. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja Tangerang Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya menyingkirkan papan reklame yang roboh dan hampir menutup jalan itu dengan cara memotong bagian demi bagian menggunakan gergaji besi. Merapikan ya salah satu reklame yang roboh itu diterjang oleh angin. Makanya hari ini kita lakukan perapihan untuk tidak mengganggu lalu lintas. Ada korban, Pak? Hari ini alhamdulillah ya tidak ada korban. Cuma ada beberapa sekitar billboard ini yang roboh, terdampak dari robohnya billboard ini. Arus lalu lintas pun sempat tersendat saat proses evakuasi berlangsung. Setelah 1 jam, seluruh material reklame berhasil disingkirkan. Kondisi jalan pun perlahan kembali normal.
Aryo Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.